Hubungan dengan Allah baik, tapi dengan manusia tidak baik. Jo Allah wa rajin semayang, tapi jo tetangga wa yuk sabanta bacaka. Ini contoh sederhana. Boleh Pak Ibu? Tidak boleh. Harus keduanya. Atau sebaliknya. Dengan orang lain tetangga baik, di kantor baik, tapi dia tidak sholat. Sudah paso ndak amah paso gitu. Lirang maksiat berdosa itu yang dia kerjakan, tapi dengan manusia baik. Ada orang berarti berapa? Lain. Bakawan nyobana elo, tetangga baik, jiwa sosialnya tinggi, sehingga manusia mana dia? Orang yang paling baik. Tapi dengan Allah dia tidak baik. Sholatnya tinggal. Berarti juga tidak sempurna ya benar Pak. Kalau yang harus wak kana-kana ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah pagi ini kita kembali masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dengan niat ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari Ibu dan Bapak kita selalu istiqomah, selalu secara maksimal menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas ini. Di maju barado, apapun yang kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran ini terlepas dari panduan kita. Kalau kita lepaskan Ibu dan Bapak, maka pada saat kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita,
maka pada saat itulah kita sedang tersesat menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini mungkin sering ibu bapak dengar, mungkin juga sudah tahu apa maknanya, tapi perlu kita ulang-ulang ibu dan bapak. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita perlunya menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga hubungan baik dengan sesama manusia. Itulah yang kenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Kajian kok perlu ulang-ulang benar. Karena kita menghadapi dua sisi yang harus kita buat baik ini. Hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu perlu baik. Bacanya dengan menjalankan seluruh yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya. Kita harus berusaha bagaimana ibu dan bapak Allah ini memandang kita ini sayang kawan. Cinta dia pada kita. Sehingga Allah tidak meninggalkan kita. Maka ini kalau dimensi ketakwaan kau perlu ibu. Kita perlu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, seluruh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya berapa? Kita harus hablum minallah, hubungan dengan Allah ini harus baik. Maka semua perintah Allah itu harus kita jalankan. Semua yang dilarang itu harus kita tinggalkan. Allah suruh kita mengabdi padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah itu yang menyampaikan sendiri, dia tidaklah menciptakan kita jin manusia ini, manusia kita kok, kecuali untuk mengabdi, menyembah pada dia. Maka hari-hari kehidupan yang ada harus dalam konsep pengabdian menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ibu nama. Kalau contohnya ibu bapak ini kita sekarang sholat, kita ada zikir, berdoa, ini bagian ibadah bentuk perintah Allah, kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hubungan ini baik. Allah pandang rahmat kawan dengan ibadah sholat yang kita lakukan ini. Berarti lawak kerajuan ibu bapak. Berarti hubungan ketika kita sudah ada usaha kita bagaimana Allah itu melihat kita sebagai hambanya dengan mungkin pandangan kasih sayang pada kita. Lalu ada aspek lain yang tidak boleh tinggal ke ibu bapak. Rajinlah kita sholat, sudah baik dengan Allah mungkin hubungan kita, disuruh sembahyang waktu sembahyang, sudah puasa, zakat kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan, tidak boleh berbuat dosa, maksiat kita tinggalkan. Berarti lah elok dengan Allah. Cukupkah demikian? Belum ibu bapak. Ada aspek lain. Satu sisi lagi namanya hablum minan nas. Hubungan awak sesama manusia. Itu juga harus baik. Manusia mana nanti akan diuraikan dengan rapi. Dari yang terdekat sampai yang jauh diuraikan dengan rapi oleh ayatnya. Maka yang dua kok harus wak jago ibu nama. Jangan sampai satu wak dapean, yang satu wak tinggalan. Contoh buat Pak ya. Hubungan dengan Allah baik, tapi dengan manusia tidak baik. Ya Allah wak rajin sembahyang. Tapi jo tetangga awak tiuk sabanta bacaka. Ini contoh sederhana. Boleh Pak Ibu? Tidak boleh. Harus keduanya. Atau sebaliknya.
dengan orang lain tetangga baik, di kantor baik, tapi dia tidak sholat. Suruh paso ndak mau paso gitu. Larang maksiat berdosa itu yang dia kerjakan, tapi dengan manusia baik. Ada orang berarti berapa? Lain. Bakal nyobana elok, tetangga baik, jiwa sosialnya tinggi, sehingga manusia mana dia? Orang yang paling baik. Tapi dengan Allah dia tidak baik. Sholatnya tinggal. Berarti juga tidak sempurna ya benar Pak. Kalau yang harus wak kana-kana ya benar. Jadi hubungan itu dua sisi. Tidak boleh tinggal satu pun. Dengan Allah kita harus baik. Dengan pengabdian kita, dengan bagian manusia yang Allah ciptakan ini, kita harus baik. Harus tolong menolong, sayang menyayangi. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa gitu. Inilah yang diurai oleh ini. Nah, jadi mari kita ulang kembali makna ayat ini. Itu tadi konsep dasarnya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ini perintah yang pertama. Dan sembahlah Allah. Kemudian, dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Konsep pertama. Allah sudah sembahlah Allah. Mengabdi. Wa'budullah. Dan sembahlah Allah. Abid. Kita ini abid namanya, Bu. Karena abid, hamba. Kan menyembah itu kan hamba. Jadi dalam pandangan Allah, kenapa? Kalau kita berhadapan dengan Allah, kita kok sebenarnya hamba. Yang dia ciptakan, yang tadi wajib menyembah padanya. Kalau hamba bagaimana? Kita rendah di depan Allah. Karena kita rendah sebagai hambanya, kita wajib menyembahnya. Berarti kalau sebagai hamba tidak patuh kepada Allah, berarti sama melawan katuhan awak. Berarti duraku awak sebenarnya. Jadi kalau ada hamba Allah yang tidak patuh dengan perintah, yang meninggalkan larangan Allah, berarti dia melawan pada Tuhannya, Bu. Kepada zat yang maha apalagi menciptakannya. Dosanya besar tentu. Karena kita ini hamba. Berarti membangkang namanya, sombong namanya. Kalau dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang perlu harus kanan-kanan. Nah, hakikat kita ini adalah abdun. Nah, kan hamba Allah. Kita sering kadang-kadang beberapa ketika berinfak ingin disembunyikan namanya, kita memakai apa? Sabitlah hamba Allah. Dan kita yang menyatakan hamba Allah, infak hamba Allah 200.000. Infak dari hamba Allah yang diciptakan Allah. Itu hamba Allah, kita memakai hamba Allah. Berarti kalau hamba itu berapa harus patuh pada Allah. Kalau yang harus jaga berapa? Berarti sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan engkau persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Berarti penyembahan kita ini berapa? Harus murni lillahi ta'ala. Termasuk, Bu, nah, ketika kita sholat, itu harus berlatih bagaimana sembahyang waktu Ibu betul-betul murni lillahi ta'ala. Mulai waktu sholat, yang kita ingat lillah hanya Allah. Kita sholat untuk Allah. Berarti tidak boleh karena yang lain-lain ketika kita sedang sholat. Mulai takbir kita, Allah, salli fardhu subhi rakaat ini, ma'mum lillahi ta'ala, Allah. Mulai waktu sholat kita berarti menyembah Allah. Tidak boleh karena yang lain. Tinggal seadanya, Allah yang maha besar. Berarti kalau kita ingat yang lain, masih karena yang lain, ada yang lain tak karena baru. Hakikatnya benar Pak, kita mempersekutukan Allah. Hakikat dasarnya, Bu. Maka itulah harus latih diri kau bagaimana maksimal kita ketika sholat sampai habis.
betul-betul murni Bu lillahi ta'ala, sempurna ibadah salat. Inilah makna pengabdian sebenarnya. Berarti ini konsep pertama, iqal yang latih termasuk semuanya Bu. Dalam ibadah wako kita menyembah Allah. Tidak boleh kita persekutukan dia dengan lain. Kalau meminta, mintalah murni lillahi ta'ala pada Allah. Jangan meminta ke yang lain dalam artian keramat-keramat, benda-benda lain yang punya kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik, itu tidak boleh. Makanya tidak boleh apa? Syirik mempersekutukan Allah. Baik yang terang-terangan menyembah selain Allah. Ini yang bahaya, kadang syirik berbentuk kecil ke Bu. Yang tidak nyata ini yang kadang-kadang awak terjebak. Contoh Bu apa? Seperti kita berobat lah. Ini contoh sederhana kecil dulu. Kita harus, Ibu Bapak, dalam upaya kita namanya sakit awak, pasti kita berobat. Ini sebagai langkah, Bu. Allah yang mendatangkan penyakit, kita manusia wajib berusaha maksimal mencari obat penyakit. Berupaya awak ke dokter, ke bidan, mencari obat-obat lain secara alami. Tapi yang penting, Bu, hati ini harus kita jaga. Seluruh apa yang Allah lakukan itu adalah kita berharap kepada penyembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter yang lain itu jalan usaha kita, ikhtiar kita, tetapi yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sampean hati kasinan, seandainya Bapak kita baru sembuh, kesembuhan hakikat sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dokter yang menyembuhkan. Apa maksudnya, Bu? Ya. Tapi kalau lalai hatiku bersagut kepada Allah, kadang-kadang terlintas di mulut kau tanpa sadar, Pak. Lah pulang ya, Bu. Tanya tetangga kan, alhamdulillah. Mungkin. Yo cegak awak, yo bana hebat dokter tuh. Sado orang merubek cegak dehnya. Nah, ini sudah hati-hati nih, Bu. Dokter menyembuhkan kita apa, Ibu? Bu, dokter menyembuhkan awak? Tidak. Tandanya, Bu, dokter sendiri kalau dia sakit kadang tidak bisa dia sembuhkan, Bu. Ya, tidak jalan. Sakit anaknya dokter, apakah dia bisa pasti sembuhkan, Ibu Bapak? Tidak. Dia kadang perlu dokter lain. Ini contoh, Bu, ya. Mohon maaf, Bu, kalau Ibu ada yang dokter profesi ini sebagai contoh ya, Bu. Nah, ini tidak ada pembahasan lain maksudnya. Termasuk yang lain. Kadang berobat pula kepada dukun ya, Bu, ya. Namanya orang pintar kini ya, Pak Ji. Menganggap manusia itu orang pintar. Berarti kalau orang pintar, yang datang orang baik, Bapak. Orang, Ibu yang nyampaikan. Nyoba kah? Ini maaf kita, Bu. Mungkin ada dukun-dukun yang lain dengan kesaktian-kesaktian tertentu yang dianggap datang ke orang pintar. Pada dasarnya hal ini, Bu, sudah sebagian besar, Bu, ini sudah keluar kadang-kadang daripada pertolongan murni kepada Allah. Payah mencari jauh-jauh gitu. Dengan bermacam cara, itu yang harus jago, Ibu Bapak. Jangan sampai nanti kita tergolong terjebak kepada perilaku syirik yang syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Kobareknya, Bu, syirik. Apalagi syirik nyata, kan yang jelas itu. Yang syirik besar itu menyembah selain Allah itu tidak diampuni, langsung neraka tampaknya. Makanya harus wak murnikan. Jadi wak murnikan hatiku, Ibu Bapak, penyembahan pada Allah, ikhtiar usaha kita termasuk semuanya, Bu. Salat kita, upaya kita berobat, semuanya itu adalah kita harus murnikan lillahi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh di hatiku terciut misalnya kan ada tempat lain untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, Bu. Itu baiknya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesama manusia. Nah, baru tanya, itulah diurut disiko. Ayo. Nah, yang pertama, wabil walidaini ihsana. Yang pertama itu kedua orang tua. Kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Nah, kau yang pertama,
Kalau masih ada ayah sama awak, nah, jangan beko ibu acok sholat, puasa rajin. Ayah sama awak rupanya masih hidup. Ibu apa kita sia-siakan? Tidak boleh. Walaupun sudah tua, sudah sakit, ikulah langkah awak sebenarnya jalan kita menuju surga. Mengabdilah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah ibu dapat mungkin sebagian masih ada ayah ibunya. Orang lain tidak ada lagi. Masih nampak di awak walaupun dia sedang tertidur. Pulang sekali ibu dapat pulang ke rumah nampak, suapin nasinya, layaninya mungkin ke airnya, ke WC dia tidak sanggup lagi berjalan. Itu bagian tuh langkah-langkah mulia menjadi amal ibadah modal surga untuk kita ibu dapat. Jangan sampai sakiti hatinya. Karena orang tua ibu bapak makin tua, kalau masih ada orang tua kita makin sensitif. Nah, makanya lakukanlah balik kepada anak kecil, bagaimana kan? Dulu dia kecil, berikan tenaga, kekuatan, rasa besar dia, nanti akan kembali diambil Allah satu-satu, sama balik, kayak seperti anak kecil. Tenaganya sudah mulai hilang, butuh bantuan kita. Jadi mari ibu bapak, seandainya masih ada orang tua kita masih hidup, mari kita maksimalkan pengabdian kita kepadanya. Jangan sakiti hatinya. Nah, karena kita juga nanti ibu bapak, kalau kita ingin, nah ini bu, ini pemahaman lurusnya bu, kalau ingin bisa anak-anak awak, ya, ingin dia melayani kita dengan sempurna, ketika awak nanti tua, maka harus juga seperti itu duluan dengan ayah ibu kita. Tapi kalau awak durhaka kepada orang tua kita, Allah nanti akan beri ganjaran, beri balasan melalui anak kita, akan juga durhaka pada kita. Yakinlah ibu. Jadi kan itulah. Sebab ini sudah ada kenyataannya. Ya, makanya perlu pengabdian yang mulia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu terletak di telapak kaki ibu. Apa yang ada itu? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini maknanya dalam. Lah itu satu. Elok kah orang tua. Nah, kemudian ini mengingat waktu ibu bapak, kita lanjut saja. Nah, kemudian wabizil kurba, berbuat baiklah dengan karib kerabat. Kau yang namanya bu, yang paling dake, yang ada hubungan nasab darah dengan awak itu dulu bu, saudara kandung awak, ibu ya. Kemudian kateh ayah awak, apa awak, saudara ayah awak, saudara ibu kita, kakek kita, anak-anak kita, cucu kita. Inilah bagian-bagian karib kerabat yang dekat. Maka elok-elok lawak tarif. Itu semua harus Pak jaga, berupaya maksimal lawak menjaga hubungan baik dengan karib kerabat, dengan saudara-saudara kita, terutama yang ada hubungan darah. Jangan sampai putus silaturahim. Nah, itu yang kita sampaikan. Semayang lai, tapi jo saudara yang tidak bersapuan, kok bahaya soalnya. Saudara kandung tidak bersapuan. Mau apa kita ini, Bu? Berarti memutus silaturahim. Tidak dapat sarugo deh, Bu. Itu dipastikan tuh bahasa hadis, Bu. Bagi orang yang memutus silaturahim, tidak diberikan surga untuknya. La yadkhul jannata qati'. Nah, ini hadisnya jelas, Bu. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Apalagi dengan saudara-saudara dekatnya, dengan paman, tante, omnya, ini saudara kita. Saudara ayah kita itu adalah nasab kita. Yang harus wak dake jadi, Bu. Kok mari wak evaluasi, Bu. Ini kita semuanya tentu namanya persoalan hidup pasti ada. Jangankan ke orang jauh lah ya Pak ya, nama wak bersaudara saya kadang baca kak cewek, Bu. Apanya? Tapi yang penting adalah bawa persoalan itu, Bu, tidak boleh lama-lama. Wak tahan ya. Kalau bahasa dalil, Bu, paling lama waktu tidak bersapuan itu 3 hari. Nah, itu selama-lamanya, Bu, bermasalah. Harus wak selesaikan. Berarti kalau lebih, nah berarti kita sudah berdosa kita, Bu. Kita sudah memutus silaturahim. Karena lah, Bu, ya. Jadi kalau seandainya iyo lah, Pak ya, seandainya iyo lah kan, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim,
Mungkin awak sama-sama bisa diterjebak di sini. Latih aja beko semayang. Puasa panik ya puasa sunat beko nak. Tapi setelahnya mun awak nak jago. Adik awak ndak awak sapu. Anak-anak awak pun ndak awak sapu, ndak baik. Itu tidak pas. Itulah yang namanya hablum minan nas. Nah, orang tua, karib kerabat atau saudara yang dekat nih Bu, yang punya hubungan darah ini, kemudian wal yatama. Nah, kalau anak yatim nih khusus Bu. Anak-anak yatim berbuat baiklah kita kayaknya. Yang mana yatim? Orang-orang yang sudah meninggal ayahnya dan dia belum balik. Ya, itu yang anak yatim. Yang belum balik nih kajian syariat. Orang yang meninggal ayahnya tapi dia belum balik. Nah, alonyo kalau laki-laki belum dia mimpi basah lalu berkhitan ya. Kalau perempuan belum dia datang haidnya. Itu yang digolongkan kepada anak yatim dalam kajian fikih. Nah, kalau lahnya balik lah kadang itu ndak anak yatim nih, Bu. Nah, kalau kita kok meninggal ya ndak anak yatim lah ya, Pak Ji. Anak yatim gitu. Yang tergolong yang perlu bantuan yatim itu adalah orang yang belum balik, yang anak-anak kecil lah, Pak. Nah, itulah gambaran anak yatim. Harus elok akhirnya. Itulah yang dikatakan itu. Kalau dekat dengan anak yatim, nanti di surga kata Rasul, itu tangan apa boleh, Pak? Kini zaman ndak boleh lah ya, Pak. Bagaikan jari gitu, dua jari yang berdekatan. Nah, kemudian wal masakin, orang-orang miskin yang tidak mampu, mari kita berbaik padanya. Yang butuh bantuan kita, yang hari-harinya tidak mencukupi kehidupannya. Wal jari dzil qurba. Kemudian tetangga dekat. Nah, Ibu ya. Tetangga rumah sebelah majubalah harus elok awak tuh, Bu. Karena beko elok buruknya tetangga lah yang tahu duluan. Nah, sakit kita malam hari, Bu Pak. Apakah bisa awak telepon saudara awak di Jakarta gitu ya? Ya Pak Ji ya. Sakit awak malam hari butuh bantuan. Yang paling kita butuhkan adalah tetangga yang paling dekat rumahnya. Yang dimukul kiri kanan, maka itu adalah awak harus elok-elok Ibu Bapak. Elok-elok tetangga sebelahnya. Itu yang tadi kita sampaikan. Rajin awak semayang, tapi jadi tetangganya enggak bersapu ada Bu. Ini enggak boleh Bu. Nah, modok ke mukul seorang modok ke belakang. Nah, lepas saling juga, tapi seorang modok kiri, seorang modok kanan. Enggak bersentuhan. Ini harus jaga Bu, jangan sampai terjadi. Kalau sedang terjadi Bu Bapak, salah saya capek sebelum kematian datang menyebut kita. Nah, wajaril junubi, tetangga yang jauh juga. Jadi tetangga-tetangganya dekat juga jauh. Berarti tetangga harus berbaik. Wasahibi bil jambi, teman sejawat yang sama perjalanan. Kau tak masuk di situ? Kawan awak sama sakantu, sama awak bakarajo. Dalam perjalanan Ibu mungkin sama-sama awak. Contohnya sama-sama pergi haji, sama-sama umroh, sama-sama dalam perjalanan wisata, mistaklim. Itu namanya teman sejawat yang sama dalam perjalanan. Kawan-kawan awak. Itu juga harus berbuat baik di sini. Kemudian wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan. Kewajiban bantu orang dalam perjalanan jauh, butuh dia bantuan kita, mungkin dananya habis. Kita perlu membantunya. Termasuk di siku Bu ini sebagai tambahan pengetahuan awak, orang walaupun dia kaya, banyak hartanya Ibu ya, tapi waktu dia dalam perjalanan tidak bisa diakses PT itu gitu. Contoh orang kaya dari Jakarta Bu, PT-nya banyak di bank, banyak di mana-mana, tapi waktu dia perjalanan itu ternyata di jalan habis PT-nya, akses mengambil PT tidak bisa Bu, tidak bisa dia lanjutkan perjalanan lagi. Itu perlu kita bantu Bu. Karena waktu itu dia butuh uang, tidak ada ATM contohnya ya, tidak ada tempat lain. PT walaupun banyak, tapi waktu dia perjalanan itu, dia butuh bantuan. Kita dianjurkan sebagai orang beragama, membantunya. Karena tidak tadi bisa mengakses kemampuan keuangannya itu. Itu masalah Ibnu Sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan juga hamba sayamu. Kemudian terakhir Allah tutup ayatnya, dikunci ayat dengan Allah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Karena Ibu Bapak, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai la yuhibbu man kana, orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Kalau yang jauh ya, orang yang sombong. Yang masa tadi Ibu, orang kalau dia tidak beribadah patuh pada Allah, dia itu sombong sebenarnya Ibu. Merasa dia juga besar. Enggak takutnya ke Tuhan, berarti dia sombong.
Termasuk orang yang tidak mau menjaga persahabatan sama manusia lain, sebenarnya dia menyombongkan diri, Bu. Merasa tidak butuh orang lain. Kita kok saling membutuhkan, Bu. Maka harus kita jaga hubungan baik. Jangan sombong, menyombongkan diri. Apalagi nih sombong dan membanggakan diri. Nah, dia menyampaikan bangganya, dialah yang paling hebat, dia yang paling santiang, dia yang paling berilmu, dia yang paling kaya, dia yang paling dia membanggakan diri. Itu tidak boleh, harus jauhkan. Maka baca caranya, Bu, jadilah orang yang rendah hati, tawadhu. Orang sombong, Ibu dapat ingat nih bagian terakhir, Bu. Orang sombong murah dikalahkan. Yang tidak bisa dikalahkan orang yang rendah hati, Bu. Maka ada hadis terhadap orang sombong lah kayaknya. Itu bagian sedekah, Bu. Sombong kepada orang yang menyombongkan diri adalah sedekah. Orang kalau sombong pasti murah hancurnya. Yang payah tuh, yang kalah, yang tidak akan kalah tuh orang yang rendah hati. Tawadhu. Contohnya orang berdebat mengambil jabatan. Orang berdebat, ya ambillah. Bagi dia tidak apa-apa, ambillah, tidak masalah dia. Karena dia rendah hati. Kok yang payah kalahnya, Bu? Nah, pada batangkanya mengalah gitu kan. Nah, mananya doh? Iko yang paling hebat sana, Bu. Orang ribut-ribut ya, silakan ribut, ambillah. Ibu ya, bacakan orang hal itu, ambillah gitu. Karena dia tahu mungkin hatinya, hartanya tidak perlu bagi dia. Orang beribut sekarang mungkin macam-macam, merebut jabatan, merebut terus itu. Bagi dia tidak perlu kejar-kejar situ. Dia rendah hati dia. Kalau ada pembagian keuangan, kok jatah barangkali warisan keluarga, dia rendah hati, dia terima, ambillah. Orang yang rendah hati kalau yang sulit mengalahkannya, Bu. Setan pun kadang-kadang sulit mengalahkannya, Bu. Tapi kalau dia sombong, banyak sejarah keruntuhan orang-orang yang sombong, Bu. Orang yang pada puncak kekuasaan karena sudah mulai sombong, dia hancur. Contoh yang terpenting adalah Fir'aun. Nah, ini contoh terakhir. Dia punya kekuasaan yang tinggi, tapi karena sudah mulai sombong, dia dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Ibu Bapak kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi kita, dan kita berharap mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sisa umur kita yang kita tidak tahu kok, mari kita selalu dalam ketaatan pada Allah, dan mudah-mudahan akhir hidup Bapak besok kok dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Selamat ya. Oke. Jalan saja. الحمد لله